Paus baru Habemus Papam Leo ke-14. Kita bersyukur atas terpilihnya Paus baru, Kardinal Prevost, seorang Agustinian yang mempunyai latar belakang yang begitu luas. Lahir di Chicago, Amerika Serikat, dari ayah keturunan Prancis dan Itali dan ibu keturunan Spanyol. Betapapun lahir di Chicago, namun beliau lama menjadi misionaris di Peru, di Trujillo, bahkan kemudian menjadi uskup juga di kawasan misi Peru. Latar belakang studinya beragam. Pernah studi matematika, menempuh studi filsafat dan teologi sebagai syarat menjadi imam, bahkan kemudian studi lanjut dalam bidang hukum kanonik. Pengalaman penugasannya pun beragam, baik dalam pembinaan untuk para saudara-saudaranya, rahib Agustinian, dalam bidang pastoral, dalam karya misi, menjadi pengajar, dan juga kemudian dalam kepemimpinan, baik kepemimpinan tarekat maupun kepemimpinan gereja sebagai uskup, sehingga kemudian juga menjadi prefek dikasteri para uskup yang bertanggung jawab atas tidak hanya pemilihan para uskup, namun juga untuk mendampingi dan menemani uskup-uskup seluruh dunia. Paus kita yang baru mempunyai pengalaman yang luas, background yang luas, dan juga cakupan pengalaman yang begitu kaya. Kita bersyukur karenanya. Dan juga menarik kalau kita mencoba meletakkannya dalam latar belakang spiritualitasnya, spiritualitas Agustinian. Paus kita yang baru itu menghidupi dan menghayati spiritualitas Santo Agustinus. Spiritualitas yang mendasarkan pada kenyataan kasih. Kasih adalah dasar dari kesatuan. Kasih adalah dasar dari kehidupan bersama, di mana cara hidup jemaat perdana sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul menemukan landasannya. Mau saling berbagi, mau saling peduli, sehingga tidak ada milik pribadi, yang ada hanyalah milik bersama. Dan landasannya adalah kasih, sebagaimana dikatakan dalam surat Santo Yohanes yang pertama, Allah adalah kasih. Kasih akan Allah dan kasih akan sesama adalah hal yang satu, padu, dan tak terpisahkan. Di dalam kasih itulah iman menemukan wujudnya, harapan menemukan bentuknya. Sebab memang iman adalah dasar bagi keselamatan. Dan harapan, perwujudan dan tanda dari iman itu. Dan kasih adalah bentuk wujud nyata dari semuanya. Santo Agustinus dalam traktat Opus Magnumnya De Trinitate menjelaskan dan menjabarkan tentang landasan dan dasar iman Kristiani, iman akan Allah Tritunggal. Dan bagi semua orang yang mempelajari tentang Allah Trinitas, traktat De Trinitate itu tetap adalah buku baku yang perlu dipelajari dan perlu untuk dibaca. Tetapi juga kita tahu Agustinus juga menulis tentang De Civita Dei yang berbicara tentang bagaimana
tata relasi, hubungan, dan tata hidup sosial ini mencerminkan, menggambarkan, dan mewujudkan iman kita akan Allah Tritunggal, kesatuan kita akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menemukan landasan, bentuk, dan juga fondasinya dalam kesatuan kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam landasan spiritualitas seperti itu, Papa Suci Leo ke-14 memilih nama Leo. Dan kalau kita mengingat, Paus terakhir yang memakai nama Leo adalah Leo ke-13, yang juga dikenal sebagai Bapa Ajaran Sosial Gereja, karena Paus Leo yang ke-13 adalah Paus yang mengeluarkan ensiklik ajaran sosial gereja yang pertama, Rerum Novarum. Leo ke-13 hidup di tengah kenyataan industrialisasi yang kemudian nanti berkembang dalam kapitalisme. Dan Leo ke-13 berbicara tentang hak kaum pekerja. Mereka yang tersisihkan dan terpinggirkan di tengah arus industrialisasi yang begitu marak, begitu masih, dan begitu hanya didasarkan pada mencari keuntungan profit belaka. Dan bagaimana Leo ke-13 juga mengatakan dan juga mengajarkan bahwa tidak ada yang namanya milik itu privat. Segala milik punya aspek dan dimensi sosial dalam ajakan untuk mau berbagi, untuk mau peduli. Maka kita bisa melihat pemilihan nama Leo ke-14 tidak bisa dilepaskan dari kenyataan Paus terakhir yang menyandang nama Leo, Leo ke-13 yang hidup dan juga menggembalakan gereja di saat krisis. Papa Suci kita saat ini pun sedang berada dalam kenyataan gereja yang sedang mengalami krisis. Bukankah Paus Fransiskus yang baru saja wafat juga mengatakan yang sama? Dunia sedang mengalami krisis, ketidakpedulian, budaya membuang, perang, perpecahan, dan juga buntunya keinginan dan hasrat untuk berdialog dan berjumpa, menandai krisis di bumi ini, krisis di dunia ini. Orang hanya mau peduli pada dirinya sendiri. Maka memilih nama Leo menggambarkan bahwa Paus baru kita ini juga ingin membawa gereja di tengah kenyataan masuk, menghadapi, menanggapi, dan membawa dan menuntun gereja dan dunia ini untuk tidak hanya berani menghadapi krisis, tapi keluar dari kenyataan krisis. Paus kita yang baru, di dalam sambutannya pertama saat diperkenalkan di Logia Basilika Santo Petrus, setelah dinyatakan terpilih sebagai Paus, mengatakan damai bagimu. Damai itulah yang diwartakan dan dinyatakan Yesus setelah kebangkitannya. Dan kedamaian itulah pesan. Pesan yang juga diungkapkan oleh pendahulunya Fransiskus. Bukankah dalam Urbi et Urbi terakhir dari Paus Fransiskus, dia menyerukan gencatan senjata di Gaza. Perdamaian, itulah kata-kata kunci yang juga dikatakan dan diserukan oleh Paus Fransiskus, dan Paus yang baru mengulang itu, perdamaian. Dan kedamaian itu adalah kedamaian yang menunjukkan arah jalan gereja, jalan untuk berdialog, jalan untuk menempuh langkah sinodal perjalanan bersama, terlebih mendengarkan mereka yang lemah. Jangan sampai ada yang tersingkir. Dan Paus yang baru mengungkit lagi, mengatakan lagi apa yang beberapa kali dikatakan oleh Paus Fransiskus, budaya membuang. Paus yang baru hendak menuntun kita menuju gereja yang berjalan bersama, gereja sinodal, gereja yang berdialog, gereja yang merangkul semua,
terlebih mereka yang lemah dan menderita. Dan itulah gereja yang membawakan pesan kedamaian Yesus yang bangkit. Kita bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada gereja dan dunia akan Paus yang baru Leo ke-14. Seraya kita tetap mendukung dalam doa-doa kita. Habemus Papam. Kita bersyukur bahwa kita punya Paus dan kita hendak berjalan bersama dengan Bapa Suci Leo ke-14 demi kemuliaan Allah yang lebih besar.